Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Saraswati, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022, Angkatan 4, NDH 15. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan Learning Journal, materi kesiapsiagaan bela negara pada pembelajaran asinkronus Jumat 5 Agustus 2022. Kesiapsiagaan merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Sedangkan bela negara adalah kebulatan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kesiapsiagaan bela negara dapat diartikan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dasar hukum bela negara ialah yang pertama pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bentuk pelatihan kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS meliputi kegiatan olah rasa, kegiatan olah pikir, kegiatan olah tindak, pembinaan pola hidup sehat, pembinaan ketangkasan fisik, dan lain-lain. Ruang lingkup nilai-nilai dasar bela negara ada 6, ada cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara, dan semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Kemampuan awal bela negara meliputi kesehatan jasmani dan mental. Kemampuan kesehatan jasmani merupakan kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi antara tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan, misal ketinggian, kelembapan suhu, dan sebagainya, dan atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Sedangkan kesehatan mental dikaitkan dengan dinamika pikiran dan emosi manusia. Sedangkan kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Sedangkan untuk kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses penyesuaian diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwanya. Kemudian dalam kemampuan awal bela negara ada juga etika, etiket, dan moral. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesetiaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk menaati ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur, sikap, dan perilaku yang baik, serta bermanfaat yang berlaku dalam suatu golongan, kelompok, dan masyarakat, serta pada institusi formal maupun informal. Sedangkan etiket merupakan bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia dengan cara yang baik, patut, dan pantas sehingga dapat diterima dan menimbulkan komunikasi, hubungan baik, dan saling memahami antara satu dengan yang lain. Sedangkan moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dan untuk mengatur tingkah lakunya. Kemudian yang selanjutnya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Sedangkan analisis urgensi kearifan lokal dapat dibedakan atas skala makro dan skala mikro. Kearifan lokal skala makro merupakan analisis dalam konteks negara dalam tataran internasional. Sedangkan kearifan lokal skala mikro merupakan analisis urgensi dalam konteks wilayah dalam suatu negara. Rencana aksi bela negara di sini unsur bela negaranya adalah cinta tanah air, indikatornya mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup, aksinya merawat lingkungan sekitar, merawat dan menyiram tanaman. Kemudian
Unsur bela negara sadar berbangsa dan bernegara, indikatornya menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini contoh yang saya ambil adalah taat dalam berkendara, seperti menggunakan helm, membawa STNK dan SIM, serta menyalakan lampu kendaraan ketika kita berkendara. Kemudian, unsur bela negara yang selanjutnya adalah setia kepada Pancasila. Indikatornya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, aksi nyatanya mengembangkan sikap bergotong royong dalam keseharian. Aksi ini termasuk dalam pengamalan Pancasila sila kelima. Kemudian, yang selanjutnya, unsur bela negara rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikatornya gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Aksi nyatanya mau membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan atau membutuhkan bantuan, seperti saat ada orang lain yang terjatuh di jalan, kita membantunya untuk berdiri atau berjalan. Yang terakhir, unsur bela negara, kemampuan awal bela negara, indikatornya senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam prakteknya, aksi nyata yang dapat dilakukan adalah menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan, kemudian berdoa sebelum melakukan aktivitas. Sekian learning journal dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.